Yo, halo teman-teman anime lovers, kembali lagi bersama Bang Fatur di sini. Oke, jadi seperti kita tahu pada chapter sebelumnya, Kuma, Jinny dan juga Ivankov telah berhasil kabur dari Pulau God Valley setelah si Kuma ini berhasil mendapatkan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, guys. Dan pada akhir chapter sebelumnya, kita melihat kalau si Kuma, Ivankov dan juga Jinny sedang berada di kerajaan Sorbet. Ya, mereka bertiga telah selamat dari Pulau God Valley. Lalu kira-kira apa ya yang bakal terjadi selanjutnya? Kalau gitu, mari kita bahas manga One Piece chapter 1097. Check it out. Tensei. Ya, jadi manga One Piece chapter 1097 kali ini berjudul Jinny, guys. Dan ternyata di dalam chapter 1097 ini kita masih akan melihat kelanjutan dari flashback atau kelas balik dari sosok Kuma, Jinny yang ada di kerajaan Sorbet, guys. Di chapter kali ini pun juga terungkap jika raja atau pemimpin dari kerajaan Sorbet menghadirkan nilai pajak yang tinggi bagi rakyatnya. Hal tersebut memang sengaja dilakukan oleh pihak kerajaan untuk bisa membayar heavenly tribute atau uang pajak kepada pihak world government dan juga Tenryubito. Untuk mengurai nilai heavenly tribute yang harus kerajaan Sorbet bayarkan, sang raja pun kemudian membagi wilayah kerajaannya menjadi dua. Satu wilayah berada di bawah penjagaan dan kekuasaan dari kerajaan Sorbet itu sendiri, sedangkan wilayah lainnya berada di luar wilayah hukum kerajaan Sorbet, guys. Ya kalau gitu dari yang gue tangkep ya, besarnya upah atau pajak yang diberikan kepada kerajaan Sorbet ini tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, guys. Nah makanya kerajaan Sorbet melepas sebagian hukum atau wilayahnya itu sendiri biar pajaknya ini nggak terlalu besar. Ya walaupun pada akhirnya walaupun udah dikurangi ya wilayahnya atau udah dibagi menjadi dua, tetap aja pajaknya itu terlalu besar, guys. Ya kita tahu lah emang kurang ajar gitu pihak world government. Di sini juga terungkap kalau Kuma dan Jinny ternyata tinggal di bagian wilayah kerajaan Sorbet yang tidak terlindungi oleh hukum. Dan menariknya guys, di wilayah tersebut terdapat pasukan pemberontak yang muncul. Dan kalian tahu pasukan pemberontak tersebut dipimpin oleh siapa? Ya, pasukan pemberontak tersebut dipimpin oleh Monkey the Dragon dan juga Emporio Ivankov. Mereka kemudian menyerang kerajaan Sorbet dan menggulingkan kekuasaan di kerajaan tersebut. Pada saat itu, Kuma pun memutuskan untuk bergabung dengan pasukan pemberontak tersebut, yang sekarang kita tahu sebagai pasukan revolusi, guys. Ya jadi secara tidak langsung kerajaan Sorbet ini bisa dibilang adalah awal terbentuknya pasukan revolusi serta kerajaan pertama yang digulingkan oleh pasukan revolusi, guys. Kejutan belum selesai sampai di situ, guys. Di dalam chapter ini, di dalam chapter 1097 juga terungkap bahwa ternyata sosok Monkey D. Dragon merupakan seorang angkatan laut di masa lalu. Namun Dragon memutuskan untuk meninggalkan angkatan laut setelah dia menyadari bahwa tidak ada keadilan yang bisa disuguhkan atau dihadirkan oleh pihak angkatan laut, guys. Ya sebenarnya udah nggak kaget ya, karena teori ini udah lama banget dibahas oleh para fans. Sebenarnya bikin gua kaget itu bukan Dragon yang dulu mantan angkatan laut, guys, tapi Oda Sensei yang ternyata nurutin teori dari para fans. Kan biasanya ya kalau fans One Piece itu berteori, biasanya suka di plot twist tuh sama Oda Sensei itu, biasanya suka nggak diturutin. Nah kali ini teori kita sebagai fans diturutin, guys. Nah itu yang bikin gua kaget. Nah ini berarti membuktikan bahwa teori-teori para fans One Piece nggak selamanya salah, guys. Buktinya kali ini Oda Sensei nurut-nurut aja. Di sini juga terungkap bahwa 14 tahun yang lalu Kuma dan Jinny merupakan komandan dari pasukan revolusi. Dan di akhir chapter kemudian diketahui jika Jinny telah diculik, yang dimana kabar ini telah didengar langsung oleh Dragon, guys. Jadi feeling gua kemungkinan di chapter selanjutnya kita akan melihat kelanjutan dari nasib si Jinny ini setelah diculik, guys. Dia diculik oleh siapa dan bagaimana nasibnya kemungkinan besar kita akan lihat di chapter selanjutnya. Tapi ya karena si Jinny ini telah menyandang komandan pasukan revolusi, harusnya dia juga memiliki kekuatan yang tidak main-main gitu. Dan sudah pasti pihak yang menculik si Jinny ini merupakan pihak yang memiliki power yang besar, dan kemungkinan itu adalah Marine kalau nggak world government. Nah feeling gue ya penculikan Jinny ini menjadi awal dimana Kuma akhirnya bisa bergabung menjadi si Shichibukai atau sekutu dari world government gitu. Jadi feeling gue sih beberapa chapter ke depan kita akan masih disuguhkan oleh flashback dari Kuma ataupun Jinny, guys. Patut untuk kita tunggu, oke? Ya itu aja sedikit video bahasan manga One Piece chapter 1097. Gimana nih guys chapter kali ini? Apakah ada yang membuat kalian terkejut? Kalau ada jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar. Oke?
Gue Bang Fatur pamit dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dadah!